Saat badai datang menghampiri hidupku, saat keadaan seakan tak menentu, Kau perlindunganku, Engkau kekuatanku. Dalam hadirat-Mu tenanglah jiwaku. Saat badai datang menghampiri hidupku, saat keadaan seakan tak menentu, Kau perlindunganku, Engkau kekuatanku. Dalam hadirat-Mu tenanglah jiwaku. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu menopangku melewati badai. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu jadikanku lebih dari pemenang. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu menopangku melewati badai. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu jadikanku lebih dari Saat badai datang, silih berganti dalam hidupku. Hatiku kan tetap tenang, Yesus kekuatan hidupku. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu menopangku melewati badai. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu jadikanku lebih dari pemenang. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu jadikanku lebih dari pemenang. Jadikanku lebih dari Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam program doa pagi hari ini. Hari ini mari sama-sama kita rasakan kebaikan Tuhan. Hari ini kita mari bersama-sama menikmati indahnya
bersekutu dengan Tuhan. Kita percaya bahwa setiap musim boleh berlalu, tapi kasih Tuhan tidak pernah berlalu dalam kehidupan kita. Kasih-Nya tetap setia bagi setiap kita. Mari sama-sama kita menikmati hadirat Tuhan, membawa penyembahan kita pagi hari ini. Terima kasih. Kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Penuhi setiap kami dengan hadirat-Mu, oh Yesusku. Terima kasih sebab Engkau baik selama-lamanya. Kasih-Mu selalu ada di hidupku. Haleluya, haleluya. Mari bawa persembahan-Lu di dalam hadirat-Nya, naikkan syukur-Mu. Katakan Dia yang terbesar, Dia yang terhebat, tiada yang seperti Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Ya Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Katakan semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh
Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari sama-sama lebih sungguh katakan. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Katakan lebih luas, amin, dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sungguh besar kasih-Mu, tak pernah berkesudahan. Begitu luas kasih setia-Mu, oh Yesus Tuhan. Begitu tinggi dari cakrawala, sungguh tak terbatas kasih setia-Mu, Yesus. Oh, mari kita sembah Dia. Dia Tuhan yang besar, Dia Tuhan yang mulia. Haleluya. Setiap kami, haleluya. Oh Yesus, suku besar, suku besar, haleluya. Makasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku
menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari lebih sungguh katakan, dengan apa kan ku balas segala kebaikanku, oh Yesusku. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu Tuhan, segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya ku bersyukur, selamanya. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Amin. Shalom saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali saya Pendeta Ruben Adi Abraham menyapa Anda pada pagi hari ini. Bagaimana kondisi saudara? Kiranya Tuhan selalu menyertai apapun pergumulan yang kita sedang hadapi. Nikmati selalu hadirat Tuhan, memuji menyembah Tuhan, karena pada waktu itulah Allah bertahta di tengah pujian umatnya. Baik, hari ini saya akan membawakan renungan dengan judul Bawa Jiwa bagi Yesus. Yohanes 1 ayat 40-41 berkata demikian. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Saudara sekalian, murid yang mula-mula mengikut Yesus antara lain adalah Andreas. Dan Andreas ini adalah orang yang dikenal sebagai orang yang suka membawa orang lain kepada Yesus. Ayat ini berkata bahwa Andreas kemudian membawa saudaranya Simon Petrus untuk menjadi murid Yesus. Kalau saudara ingat, di dalam Yohanes pasal 6 juga, ketika ada 5.000 orang lebih mendengarkan khotbah Yesus dan Yesus menyuruh murid-muridnya memberi mereka makan, dan mereka bingung, dari mana uangnya, di mana rotinya, siapa yang jualnya. Andreas lah bersama-sama dengan Filipus yang membawa seorang anak yang punya 5 roti dan 2 ikan dan memperkenalkan kepada Yesus, dan Yesus memberkati 5 roti 2 ikan itu menjadi berkat bagi 5.000 orang. Dalam Yohanes pasal 12 ada orang-orang Yunani yang mau ketemu dengan Yesus. Tidak bisa, sulit. Tetapi siapa yang kemudian menerobos dan memperkenalkan orang Yunani ini kepada Yesus atau membawa mereka kepada Yesus, itu adalah Andreas. Jadi Andreas adalah orang yang dikenal sebagai orang yang suka membawa orang untuk berjumpa dengan Yesus. Oh, ini gelar luar biasa. Apakah saudara juga mau dikenal sebagai orang yang suka mengajak orang lain kepada Yesus? Atau saudara dikenal sebagai orang yang suka ngajak orang lain nonton bioskop, ngajak orang lain jalan-jalan, ya,
ngajak orang lain untuk shopping. Tapi yang paling indah adalah kalau kita disebut orang yang suka mengajak orang ketemu Yesus. Memang gak mudah, kadang-kadang kita ajak orang ketemu Yesus gak mau, menolak. Tapi ya tekun, setia. Saya pernah dengar pengalaman ada seorang pemilik toko gitu saudara ya. Lalu salesman suka datang untuk menawarkan barang dan dia suka beli. Lalu setelah 1-2 bulan kan ditagih. Lalu pemilik toko bilang, oh nanti malam aja ya jam 7 hari Rabu di rumah saya. Nanti saya bayar di sana. Ya namanya salesman perlu uang, mereka datang malam jam 7. Ternyata saudara, di rumah itu ada beberapa orang teman-teman dari pemilik toko. Aduh, sorry ya banyak tamu rupanya. Oh nggak apa-apa ini teman-teman saya. Ayo kita makan dulu. Mulai dengan makan saudara. Setelah selesai makan, ternyata itu kelompok sel. Jadi mereka nyanyi-nyanyi kesaksian, ada sharing firman. Ini kan salesman kan malu kalau nawar minta bayarannya. Tunggu ya kata pemilik. Nanti kalau udah pulang semuanya saya bayar. Saudara, dan memang setelah semuanya pulang dibayar tuh. Nah tapi berapa waktu kemudian kalau salesman datang lagi menagih, dia bilang nanti ya Rabu malam di rumah saya. Lama-lama saudara salesman ini terbiasa dengan memuji Tuhan, mendengarkan firman. Akhirnya bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Saya rasa orang ini punya karunia seperti Andreas, suka bawa jiwa kepada Yesus. Nah, dikatakan bahwa yang diselamatkannya adalah saudaranya Simon Petrus. Dia adalah kerabatnya, saudaranya. Berarti kita pertama-tama harus melayani keluarga kita sendiri. Tentu kita harus memenangkan orang-orang lain, seluruh dunia bahkan. Tapi mulai dari yang terdekat. Percayalah kepada Yesus, engkau akan selamat, engkau dan seisi keluargamu. Keluarga kami, keluarga Abraham, saudara, itu dulu latar belakang penyembah berhala. Tetapi ibu dari nenek saya yang pertama kali bertobat. Karena ada seorang misionaris datang ke Kalimantan Tengah memberitakan Injil. Dia mulai cerita sama yang lain. Marah semua. Nggak ada yang dengar, nggak ada yang mau. Tapi dia tetap tekun. Orang kedua yang bertobat ayah saya. Lama-lama satu demi satu anggota keluarga dimenangkan, diselamatkan. Sekarang ini kira-kira hampir 150 orang anggota keluarga dan famili dekat. Semuanya jadi Kristen. Dan banyak di antara kami yang kemudian dipanggil jadi hamba-hamba Tuhan. Kenapa? Karena ada satu orang, oma tua, yang membuka hati bagi Yesus dan kemudian mengajak seluruh keluarga datang kepada Yesus. Saya berdoa supaya engkau juga dipakai Tuhan mengadakan revival di dalam keluargamu seperti Andreas. Engkau mengajak Simon Petrus yang adalah saudaranya. Dan apa yang dikatakan Andreas? Kami telah menemukan Mesias, yaitu yang diurapi untuk menjadi juru selamat, menjadi raja Israel. Saudara, dia menceritakan pengalaman pribadinya bagaimana dia ketemu sama Tuhan Yesus. Memberitakan Injil itu gak usah sulit-sulit, menghafalkan 100 ayat, menghafalkan sesuatu untuk berdebat dan sebagainya. Karena Tuhan memanggil kita bukan untuk menang debat, menang jiwa saudara. Memenangkan jiwa itu paling penting. Dan cara yang paling simpel adalah bersaksi tentang pengalaman rohani kita. Bagaimana dulu saudara sebelum bertobat, before and after. Bagaimana sebelum bertobat, bagaimana peristiwanya pada saat kita ketemu Yesus, pada saat pertobatan dan setelah pertobatan apa yang terjadi. Biasanya kesaksian sulit dibantah karena itu pengalaman pribadi yang lahir dari kehidupan sehari-hari. Saya berdoa kita dipakai oleh Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa kepada Kristus. Saudaraku, ingatlah ada anggota keluarga yang belum percaya. Ada teman-teman yang akan binasa masuk ke dalam neraka. Apakah kita tega? Apakah kita rela? Oh Tuhan, pakailah hidupku untuk menjadi saksimu. Membawa banyak jiwa kepada Kristus. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kami telah belajar dari Andreas. Seorang sederhana yang membawa jiwa bagi Yesus Kristus. Jadikan kami orang yang dikenal. Bukan suka ngajak orang nonton, suka ngajak orang ngopi, ngajak orang shopping. Bukan hanya itu Tuhan.
Tapi yang paling penting kami dikenal sebagai orang yang suka mengajak orang ketemu Yesus. Pergi ke gereja, pergi beribadah, mengenal Tuhan lebih dalam. Dan kami percaya kalau kami lakukan dengan tulus, usaha kami tidak sia-sia. Dan biarlah keluarga kami juga diselamatkan, dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati anak-anak-Mu yang mengikuti doa pagi ini, sehingga roh, jiwa, dan tubuh kami selalu sehat kuat oleh anugerah Tuhan. Saudara sekarang terimalah kasih dari Allah Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Sampai jumpa besok. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Anda telah selesai mengikuti doa pagi bersama GBI Bethel. Kami mengajak Anda untuk tekan tombol like dan share untuk dibagikan ke teman-teman lain agar mereka juga bisa diberkati. Klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda juga bisa mengikuti setiap ibadah dan acara siraman rohani melalui channel ini.